Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama kita akan membahas rancangan kegiatan aksi nyata. Latar belakang kegiatan aksi nyata ini antara lain masih kurangnya pemahaman yang dimiliki warga sekolah tentang budaya positif dan pengimplementasinya di sekolah. Tujuan aksi nyata ini adalah untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif agar dapat mengimplementasikan di sekolah pada murid. Indikator atau tolok ukur keberhasilan kegiatan aksi nyata ini antara lain: 1. Terlaksananya diseminasi tentang budaya positif di sekolah. 2. Warga sekolah mendapat wawasan baru tentang budaya positif. 3. Guru dan tenaga pendidikan di sekolah dapat mengimplementasikan budaya positif. 4. Murid bersama guru membuat keyakinan kelas masing-masing. Terakhir, murid dapat memunculkan motivasi dari dalam diri. Lini masa atau runtutan kegiatan pada aksi nyata. Pertama, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah bahwa akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Kedua, saya akan membuat rancangan materi diseminasi. Ketiga, saya akan mempersiapkan tempat dan peralatan untuk diseminasi. Keempat, saya akan melaksanakan diseminasi dengan seluruh warga sekolah. Kelima, tindak lanjut dari diseminasi sebelumnya, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas agar masing-masing guru kelas membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keenam, saya akan melakukan refleksi dengan angket kepada seluruh warga sekolah guna mengukur keberhasilan diseminasi dan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan pada aksi nyata. Dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah untuk meminta izin dan dukungan serta masukan berhubungan dengan akan diadakannya diseminasi budaya positif. Dukungan rekan guru. Saya akan berkolaborasi kepada untuk mempersiapkan ruangan dan peralatan kegiatan diseminasi. Saya juga meminta rekan guru agar dapat mengimplementasikan di kelas masing-masing. Berikut video diseminasi budaya positif di SD Negeri Nusa Ungu 05 yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah SD Nusa Ungu 05, yang saya hormati guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Nusa Ungu 05. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Nusa Ungu 05. Kegiatan ini merupakan lulusan dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan. Pada program tersebut, setelah saya mempelajari budaya positif, diharapkan saya bisa menularkan atau menyebarluaskan budaya positif tersebut kepada rekan-rekan guru maupun tenaga pendidikan di sekolah masing-masing, guna bisa diterapkan pada kegiatan sehari-hari supaya dapat tercipta budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Di program guru penggerak kami memiliki slogan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kegiatan diseminasi inilah kita diharapkan dapat menggerakkan Bapak Ibu guru semua untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena kalau saya sendirian yang menciptakan itu pasti sangat berat. Untuk itu saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Sebelum melaksanakan kolaborasi, pastinya Bapak Ibu harus mengerti terlebih dahulu apa itu budaya positif. Mari kita jadikan kegiatan ini menjadi ajang menambah wawasan baru bagi Bapak Ibu guru semua.
Nah, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah mendengar mungkin? Nah, salah satunya kebiasaan-kebiasaan baik. Pada budaya positif itu kita akan mempelajari tentang yang pertama kebutuhan dasar manusia, yang kedua posisi kontrol guru, yang ketiga adalah restitusi. Dan diharapkan nanti Bapak Ibu semua itu dapat memahami materi-materi tersebut guna mengimplementasikan di sekolah kita SD Negeri Nusa Wungu 5. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid kita. Untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita sebagai guru diharapkan mengerti apa itu kebutuhan murid-murid kita. Mari kita simak di depan Bapak Ibu ada pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan tematiknya itu Ibu Duta, guru wali kelas 2 di SD Nusa Wungu 1. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang pada Bu Duta dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Duta, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, selanjutnya menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, untuk mengetahui alasan Doni itu kita harus mengetahui kita sangkutkan ke kebutuhan dasar manusia atau murid-murid kita. Ya, untuk memperdalam lagi tentang kebutuhan dasar manusia, mari kita simak video tentang materi kebutuhan dasar manusia di depan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemilik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tersebut, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka
seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan.
menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk sedang sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh orang. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat.
Ya, Bapak Ibu, tadi video tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada berapa ya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Ya, Bapak Ibu, itu tugasnya menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut itu dapat dipenuhi oleh murid-murid kita, karena seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga murid kita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya kita bahas satu persatu kebutuhan dasar murid-murid kita. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Nah, selanjutnya kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi dan mengasihi, disayangi dan menyayangi. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga atau teman-temannya maupun guru. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan penguasaan dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti membuat proyek, menyalurkan hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual dan relevan. Selanjutnya, kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal-hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan rekreasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka. Selanjutnya, kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Dengan bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kembali ke kasus muridnya Ibu Duta, Doni, yang tadi meminta makanan secara paksa ke teman-temannya. Nah, setelah bertemu dengan Ibu Duta, sama Bu Duta itu ditanya, kenapa kamu meminta makanan ke teman-temanmu? Nah, yang pertama, kalau Doni menjawab, saya lapar dan orang tua saya tidak membawanya bekal makan siang. Itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni, Bapak Ibu? Ya, bertahan hidup karena dia merasa lapar, tidak dibawakan bekal sama ibunya. Nah, sekarang yang kedua, jika Doni menjawab, saya mengambil bekal teman karena saya merasa senang teman saya jadi perhatian ke saya. Nah, kira-kira kebutuhan apa, Pak? Ya, kasih sayang karena ingin diperhatikan sama teman-temannya. Nah, yang ketiga, saya merasa hebat karena temanku jadi takut dengan saya dan menuruti keinginan saya.
Ya, penguasaan, betul, kekuasaan. Selanjutnya saya ingin mencoba makanan-makanan teman yang beraneka ragam karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya. Dan kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Apa? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Apa? Ya betul. Ini kebutuhan dasar tentang kebebasan karena bosan makannya yang itu saja, pengen makanan yang lain. Nah, selanjutnya saya senang melihat teman saya karena lucu saat kesal bisa diambil makanannya. Kebetulan kesenangan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus Bapak Ibu gali kepada murid-murid Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu dapat tahu sebenarnya kebutuhan apa yang perlu dipenuhi oleh murid-murid kita sehingga kita dapat melakukan tindak lanjut ke depannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dilihat dari satu kasus saja bisa beberapa ragam kebutuhannya yang ingin dipenuhi oleh murid-murid kita. Seperti itu Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar murid-murid kita. Nah, sekarang kasus yang kedua, Bimo seorang anak kelas 2 selalu berlari-lari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tindakannya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lalu mengejarnya. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jika jawaban Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhannya apa ya yang ingin di? Nah, kesenangan, betul Bapak Ibu. Yang selanjutnya, jika jawabannya Bimo, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Kasih sayang. Nah, kasih sayang, kita ada kasih sayang. Betul. Selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan ya, karena dia merasa berkuasa karena bisa ibu gurunya mau mengejar dia gitu. Nah, terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kesenangan, penguasaan, apa Pak Anto? Kebebasan, betul, karena bosan ingin bebas milih kegiatan yang lain, seperti itulah. Ya, seperti itu Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar murid-murid kita yang harus kita pahami agar kita dapat melaksanakan, memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar murid-murid kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu bisa melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu. Dan seperti tadi dalam kasus Doni, dia menyimpang mengambil makanan teman-temannya. Terus untuk yang tadi yang Bu Ani, muridnya lari ke jalan. Nah, hal tersebut terjadi itu karena anak-anaknya atau murid-muridnya itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kita sebagai guru harus memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan cara yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke yang kedua, yaitu 5 posisi kontrol guru.
Sudah ada yang pernah dengar atau belum? Lagi ya? Ya, saya juga baru dengar ini pas cek GP kemarin di Guru Penggerak. Sebelumnya belum. Tapi saya pasti kan Bapak itu pasti sudah pernah sebenarnya melaksanakan salah satu posisi tersebut. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Kira-kira selama ini posisi kontrol apa yang Bapak Ibu terapkan? Belum tahu ya. Nah, pasti saya yakin sebenarnya sudah ada salah satu dari itu. Nah, mari kita simak video tentang penjelasan atau perbedaan nanti Bapak Ibu amati perbedaan di setiap posisi kontrol. Kira-kira mana yang paling? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grocer dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf lagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunggu. Namun kata-kata yang diutarakan membuat diri merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sisi teman. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buat secara alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai secara alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas usul lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan dan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, setelah menyaksikan video tadi, sekarang menurut Bapak Ibu posisi kontrol manakah yang paling baik tadi? Sebagai manajer. Nah, selama ini kira-kira posisi kontrol yang mana? Pak Anto yang mana Pak? Nah, itu ada tabel tentang posisi kontrol, itu penghubung dan membuat merasa bersalah itu masih di identitas gagal, muridnya itu masih merasa gagal. Perilaku kontrolnya pun masih negatif, dampaknya bahkan lebih bisa lebih buruk, murid bisa menjadi murid yang pendendam. Kalau dihukum kadang murid jadi dendam. Mungkin Bapak Ibu pernah dihukum pas sekolah dulu, Pak Anto mungkin pernah dihukum pas sekolah. Nah, itu padahal udah berapa tahun itu masih ingat. Nah, selanjutnya untuk pada posisi teman dan pemantau. Di sini identitas muridnya sudah berhasil, bukan murid yang gagal lagi. Murid yakin bahwa apa yang dia lakukan salah
namun motivasi untuk memperbaiki sikap itu masih berasal dari luar. Nah, itu kalau dia posisi teman, motivasinya karena merasa dekat ke Pak Anto bisa ke guru. Nah, nanti kalau ganti sama Pak Sul nanti beda lagi motivasinya. Itu kalau yang teman. Kalau yang pemantau itu masih termotivasi hanya ke peraturan. Sebagai pemantau kita berpedoman ke peraturan-peraturannya. Nah, itu masih motivasinya masih eksternal dari luar diri siswa karena hanya berdasarkan peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan jika kita memposisikan sebagai manajer, identitas murid itu sudah berhasil atau sukses, murid tidak merasa menjadi orang yang gagal. Murid yakin bahwa apa yang dia lakukan tidak sejalan dengan keyakinannya. Nah, tadi bahwa berangkat siang itu tidak sejalan dengan kemauannya sebenarnya, sehingga murid mendapat motivasi yang intrinsik atau dari dalam dirinya untuk berubah dan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Jadi di sini murid menemukan sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Tadi sesuai dengan video tadi, menyelesaikan masalahnya dengan cara dengan menyetel alarm seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk memperdalam lagi materi tentang posisi kontrol, kita lihat kasus. Posisi kontrol dulu bisa dilihat dari beberapa dari pernyataan maupun pertanyaan yang Bapak Ibu guru keluarkan. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan maupun pernyataan dari guru. Silakan Bapak Ibu analisis kira-kira posisi kontrol apa yang digunakan guru tersebut. Nah, yang pertama, jika guru bilang saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira posisi kontrol mana? Merasa bersalah? Ya bisa. Nah itu kan bisa menghasilkan, bukannya menyelesaikan masalah, malah dapat menumbuhkan rasa dendam ke murid tersebut. Yang kedua, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Apa? Pemukul ya. Yang ketiga, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Apa? Ya sebagai teman, karena dengan bisa dilihat juga selain dari pertanyaannya atau pernyataannya, itu juga dari kadang nada bicara juga bisa mempengaruhi posisi kontrol kita. Yang keempat, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Kira-kira apa? Ya pemantau, karena kalau pemantau itu berdasarkan peraturan. Yang terakhir, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu posisi sebagai manajer. Nah, di situ terlihat bahwa posisi yang selain manajer itu tidak menghasilkan siswa yang termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri, dan tidak menghasilkan
dari siswa tersebut untuk memperbaiki masalahnya, seperti itu. Seperti itu Ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya materi yang terakhir itu restitusi. Nah, restitusi siapa ya? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Nah, yang pertama itu dari bawah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah sedikit melihat video yang kemarin saya share di grup sekolah, itu ada sedikit sudah ada bayangannya. Yang mana tahap mana kita identitas itu seperti apa, validasi tindakan yang salah itu seperti apa, menanyakan keyakinan itu seperti apa. Nah, kita lihat video tentang segitiga restitusi. Ini juga ada anak sedang ditangani oleh gurunya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gordon berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak. Ya Pak. Sudah lama lagi sekarang. Kenapa hari itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suap fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari kita di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung marahin Eva lah Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia jangan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh suap fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak seperti gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Udah lulus Pak ya Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi
kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak tadi, Pak. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau itu sama tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menggunakan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang pekerja. Saya mampu bertanggung jawab, Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang pekerja? Bangga dan bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada titik kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang mungkin efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara kultur. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang kami. Tapi, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran demokrasi keluarga? 4. Kamu menjadi orang apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu pihak perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat diri menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara mendesak, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan mereka menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, tadi itulah 3 tahapan atau 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu penstabilan identitas. Tadi ada identitas gagal dan identitas sukses. Disinilah murid kita buat menjadi yang tadinya gagal menjadi sukses. Kalimat yang bisa dikatakan itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya ada lagi, saya juga pernah, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, intinya pada tahap ini itu anak itu tidak dibuat merasa gagal bahwa tidak bisa atau melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Nah, yang selanjutnya tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang sudah digunakan itu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jika sudah tercapai tahap pertama, yaitu merubah murid menjadi identitasnya berhasil, dan yang kedua, validasi tindakan yang salah sudah divalidasi. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinan apa yang dipercayai anak. Kita harus mengembalikan anak tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah, dengan cara bisa bertanya apa yang kita percaya sebagai kelas, yaitu lingkupnya kelas. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Misal dalam kasus tadi yang kemarin mungkin disiplin. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kebanyakan murid itu menjawabnya iya.
tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Dan disitulah peran guru untuk dapat membantu murid-muridnya agar menemukan caranya bagaimana mencapai menjadi orang yang seperti murid inginkan. Nah, pada video ini ada kasus dari Ya maaf Pak, ini saat wawancara saya sudah menghubungi. Saya mau pulang ke anak sekolah. Tadi pagi saya dulu pulang. Oh, ya pasti kamu bisa lupa. Bapak juga kalau dulu bisa lupa. Kenapa kamu berangkat dulu? Padahal biasanya Tadi pagi saya baru pulang Pak. Ibu saya tadi pagi sudah di rumah. padahal kamu tidak di rumah. Tidak aja kamu. Tapi kamu katakan. Nah, sekarang coba kamu berbeda dengan dulu sampai kamu lupa kira-kira sesuai dengan keyakinan kamu apa sih? Tidak Pak, seharusnya saya memakai topi pada saat upacara. Akibatnya dulu saya jadi kurang tidur. Kalau meyakini ada itu perlu dan penting. Yakin Pak? Ya, itu dapat penting. Kemarin kamu sudah Ada Pak, saya di rumah. Saya tidak tidur, kemudian kemudian Pak, kira-kira kamu akan menjadi seperti apa? saya bisa menjadi orang yang berdisiplin Pak. Bagaimana Pastinya bangga Pak. baiklah kalau begitu, yuk sama-sama kita menjadi orang yang lebih agar kita sama-sama bekerja pada diri kita. Nah, itu contoh itu akan menjadi skenario yang Nah, coba Bapak Ibu lihat kira-kira tadi bagaimana Pak Guru tersebut itu menstabilkan identitas muridnya tadi dengan cara seperti apa? Untuk menstabilkan identitasnya itu tadi terlihat ada Pak Guru berkata, Pak Guru juga kadang lupa membawa topi kalau terburu-buru seperti itu. Tadi ada gitu. Nah, yang kedua validasi tindakan salahnya itu tadi terlihat pada saat apa? Ya Pak, tadi Pak Gurunya bilang padahal kamu bisa saja berbuat lebih dengan tidak masuk sekolah. Untuk menanyakan keyakinannya tadi Pak Gurunya bilang gimana ya? Pak Edi? Apakah itu sudah sesuai dengan Ya, betul Pak Edi. Sesuai dengan keyakinannya atau tidak? Lalu muridnya menjawab bahwa dia merasa tidak disiplin dan dia meyakini bahwa disiplin itu perlu. Terakhir, pada posisi manajer, guru bukan fokus mencari kesalahan, namun fokus pada penguatan memenuhi kebutuhan dasar murid. Manakah yang menunjukkan tindak lanjut penguatan yang dilakukan guru tadi? Apa Pak? Apakah penguatannya tadi apa tindak lanjutnya muridnya itu seperti apa? Nah ya, betul Pak Hato. Tadi ada murid menentukan sendiri pemecahan masalahnya dengan cara apa tadi, penggunaan alarm, dan murid bersedia atas motivasinya sendiri, yaitu ingin menjadi orang yang disiplin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, sudah lebih.
Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di akhir kegiatan diseminasi ini. Ada pertanyaan nggak Pak Edi? Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah kalau boleh Bapak saya bertanya itu gimana kalau tadi kan memang sudah di skenario gitu. Kalau memang belum itu apa semudah itu? Nah itu gimana kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Kemarin ada pertanyaan seperti itu di pas saya di guru penggerak. Gimana Pak Edi? Tentunya untuk bisa seperti itu kita harus banyak belajar, banyak melihat video-video belajar seperti tadi. Kalau lama itu kayaknya mau kecenderungannya tadi yang rumah. Jadi harus banyak belajar. Ya, berarti jam terbang ya Pak Edi. Nah, yang betul sama seperti apa yang dikatakan Pak Fasil saya itu pemateri lah di guru penggerak itu. Jika nah itu kan kalau di video kan sudah di skenario lah. Nah kalau dikasih apakah seperti itu? Apa murid-murid menjawabnya pasti seperti itu. Nah, itulah dibutuhkan jam terbang seperti itu. Nah, kalau kita bisa cek lagi apakah kualitas restitusi kita itu sudah sesuai atau kalimat-kalimatnya itu disesuaikan dengan bahasa di kita anak lah. Kita sebagai guru di SD kalimat-kalimatnya disesuaikan dengan bahasa anak. Oke, untuk penutup saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta. Sampai kita pantun, ada pantun Pak Edi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bisa. Sudah acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tindak lanjut dari diseminasi dengan pembuatan keyakinan kelas. Berikut dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di SD Negeri Nusa Ungu 05. Terakhir testimoni dari salah satu guru di SD Nusa Ungu 05 terkait kegiatan diseminasi yang dilakukan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Dwi Priyatno, guru kelas 5 SD Negeri Nusa Ungu 05. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, alhamdulillah banyak sekali sesuatu yang bisa saya ambil sehingga wawasan dan pengetahuan saya bertambah tentang bagaimana menghadapi anak-anak didik saya. Semoga setelah ini saya dapat mengimplementasikannya kepada anak didik saya, kepada anak didik di SD Negeri Nusa Ungu 05 pada umumnya dan anak didik kelas 5 pada khususnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.